Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudolf Rizky Simangunsong dari kelas AK4B dengan NIM 210431201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai beberapa soal untuk UTS Auditing kali ini. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ada berapa tahapan audit menurut ISA dan jelaskan secara singkat tiap tahapannya? Baik, yang pertama ada tahap perencanaan atau planning. Nah, tahap ini itu tahap di mana pencakupan pengumpulan informasi, analisis risiko, pengembangan strategi audit, dan perencanaan kerja audit. Tujuan dilakukannya tahap ini adalah untuk memahami entitas dan juga merencanakan audit secara efektif. Yang kedua, ada tahap pengendalian internal, tahap pengendalian internal atau internal control. Tahap ini meliputi evaluasi pengendalian internal dari suatu entitas, pengidentifikasian, pengendalian internal yang relevan, serta melakukan pengujian untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut efektif dalam mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan dan kecurangan yang bersifat material. Yang ketiga, ada tahap bukti audit atau audit evidence. Tahap ini yaitu tahap yang dimana pengumpulan bukti audit yang memadai dan relevan untuk mendukung pendapat auditor mengenai kebenaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan kerangka acuan pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan dilakukannya tahap ini adalah untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Yang keempat ada tahap penilaian atau assessment. Nah, pada tahap ini itu meliputi adanya penilaian atas bukti audit yang telah dikumpulkan, pengevaluasian keberadaan dan materialitas kesalahan atau adanya ketidaksesuaian, dan juga dapat mengevaluasi pengungkapan dalam laporan keuangan. Tujuan yang dilakukan pada tahap ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pengungkapan laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan keuangan tidak memiliki kesalahan material. Yang kelima ada tahap laporan, tahap terakhir atau reporting. Nah, tahap ini itu meliputi adanya penyelesaian audit dan penyusunan laporan audit. Auditor juga harus bisa membuat pendapatnya mengenai kebenaran dan kesesuaian pada laporan keuangan tersebut, serta dapat memberikan rekomendasi dan saran yang tepat. Tujuan dilakukannya tahap ini yaitu untuk menyajikan pendapat auditor dalam laporan audit. Pertanyaan yang kedua, ada berapa macam opini audit? Jelaskan secara lugas setiap opininya. Baik, yang pertama itu ada opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Opini ini dikeluarkan jika auditor menilai bahwa setiap catatan keuangan yang dibuat oleh perusahaan klien terbebas dari kesalahan. Opini ini juga diberikan oleh auditor ketika ia menganggap bahwa laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangkanya yang berlaku. Opini ini juga menunjukkan bahwa auditor tidak menemukan adanya kesalahan tidak menemukan adanya kesalahan material pada laporan keuangan entitas. Yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini akan dikeluarkan ketika memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dan juga menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun agregasi adalah termasuk material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Opini ini juga diberikan oleh auditor ketika ia menganggap bahwa laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka acuan pelaporan keuangan yang berlaku sama seperti tadi, namun terdapat satu atau beberapa ketidaksesuaian material dalam laporan keuangan tersebut. Nah, opini ini menunjukkan bahwa auditor menemukan adanya kesalahan material pada laporan keuangan entitas, namun kesalahan tersebut tidak cukup signifikan untuk merubah pandangan keseluruhan atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, ada opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Opini ini dikeluarkan jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opininya. Dan auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.
Opini ini juga diberikan oleh auditor ketika ia tidak dapat memberikan pendapatnya atas laporan keuangan entitas karena terdapat keterbatasan dalam pemeriksaan yang dilakukan. Nah, hal ini dapat terjadi jika entitas tidak memberikan akses tersebut pada informasi yang diperlukan oleh auditor. Atau jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten untuk menentukan kebenaran dan kesesuaian laporan keuangan. Opini keempat ada opini penolakan atau adverse opinion. Opini ini dikeluarkan setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, tapi menyimpulkan bahwa adanya kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah bersifat material dan pervasif terhadap laporan keuangan tersebut. Opini ini juga diberikan oleh auditor ketika ia menganggap bahwa laporan keuangan entitas tidak disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka acuan pelaporan keuangan. Opini ini juga diberikan oleh auditor jika auditor menemukan adanya kesalahan material sama seperti tadi pada laporan keuangan yang cukup signifikan sehingga merubah pandangan keseluruhan atas laporan keuangan. Opini adverse menunjukkan bahwa auditor tidak dapat memberikan opini yang positif atas laporan keuangan entitas. Pertanyaan nomor 3, download satu laporan keuangan auditan yang ada di idx.co.id yang opininya bukan unqualified. Lalu kalian tampilkan dan jelaskan mengapa opininya mendapat bukan unqualified, usahakan tiap mahasiswa berbeda. Nah, kali ini saya akan menampilkan laporan keuangan dari PT Bank Mayora per tanggal 31 Desember 2020. Di sini sudah terpampang juga laporan posisi keuangan dari aset dan juga liabilitas ya. Ini saya akan menjelaskan tanggung jawab manajemen atas adanya laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atau laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit, kami berdasarkan standar audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengarahkan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Nah, menurut opini saya tentang laporan keuangan ini, bahwa laporan keuangan yang sudah terlampir menyajikan secara wajar, seperti yang sudah saya tampilkan sekarang, dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Bank Mayora per tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Menurut opini saya juga laporan keuangan yang terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Bank Mayora tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan yang arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi bisa disimpulkan bahwa laporan keuangan dari PT Bank Mayora ini qualified ya, karena di sana tadi yang sudah saya sampaikan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Bank Mayora pada tanggal 31 Desember 2020. Suatu kinerja serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Karena bahwa yang sudah disampaikan tadi di opini wajar dengan pengecualian ya atau qualified opinion yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, ke pertanyaan keempat, sebutkan 3 macam independensi dalam audit. Yang pertama ada independensi dalam penampilan atau independensi in appearance. Ini adalah suatu pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaannya audit. Yang kedua ada independensi dalam pikiran atau independensi in mind. Contohnya yaitu di mana adanya seorang auditor misalnya mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi kecurangan atau pelanggaran, korupsi misalnya.
yang memerlukan audit adjustment yang material. Kemudian ia berpikir bahwa dia harus gitu, dan sepertinya menggunakan audit findings tersebut untuk memeras auditi atau apa namanya, meminta syarat lah gitu ya agar bisa terima dengan memeras auditi gitu. Yang ketiga ada independensi in fact atau independensi dalam fakta. Akuntan publik seharusnya sudah independen sepanjang dalam menjalankan tugasnya. Memberikan jasa profesional harus bisa menjaga integritas dirinya, dan juga selalu harusnya dan harus ya, sangat harus menaati kode etik auditor. Profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan publik artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan mempunyai keterkaitan yang erat dengan adanya objektivitas. Baik, sekian presentasi yang sudah saya sampaikan dan jelaskan. Tapi sebelum itu saya akan membacakan pantun terlebih dahulu untuk menutup jalannya presentasi kali ini. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.